Silakan duduk. Iya Mbak, terima kasih. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah datang hari ini. Bagaimana nih perasaan Mbak saat ini? Selamat pagi Mbak. Perasaan saya merasa gelisah dan cemas Mbak. Apalagi kalau saya harus bertemu banyak orang dan berbicara di depan umum Mbak. Saya malu loh Mbak dilihatin banyak orang gitu. Oh iya, terima kasih ya Mbak sudah berbagi perasaan Mbak saat ini. Dari apa yang Mbak ceritakan, sepertinya kecemasan sosial sangat mengganggu aktivitas sehari-hari Mbak ya? Iya Mbak, benar nih. Kadang saya sampai menghindar kalau ada acara atau pertemuan karena saya takut dinilai banyak orang kalau saya membuat banyak kesalahan gitu Mbak. Ya, itu sangat wajar dirasakan sih Mbak. Mari kita coba lebih pahami tentang kecemasan sosial yang Mbak alami. Apakah Mbak sudah mengenali situasi atau pikiran yang memicu rasa cemas tersebut? Kalau dipikir-pikir sih, biasanya saya merasa cemas. Saya harus bicara di depan banyak orang atau bertemu banyak orang baru. Saya sering merasa takut, terus juga saya takut dianggap aneh atau tidak kompeten. Ini adalah langkah yang sangat baik. Mbak ini udah lebih memahami diri Mbak sendiri. Menyadari pemicu kecemasan adalah baik untuk mengelolanya. Bagaimana nih perasaan Mbak saat merespon hal tersebut? Biasanya tuh saya diem aja, kalau enggak saya menghindar Mbak. Terus kadang tuh jantung saya berdebar kencang, terus tangan saya ini berkeringat gitu loh Mbak. Oke, itu reaksi fisik yang umum dirasakan pada kecemasan sih Mbak. Bagaimana nih menurut Mbak, apakah ada hal-hal yang membuat Mbak merasa lebih tenang, kuat saat merasa situasi tersebut? Kadang saya mencoba menarik nafas, kadang tuh saya mencoba menarik nafas dalam-dalam Mbak. Terus saya dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri, tapi tetap aja Mbak, rasa cemas di dalam diri saya ini susah hilangnya Mbak. Oke, Mbak sudah menunjukkan kekuatan dengan teknik relaksasi dan persiapan. Itu adalah kompetensi yang sangat berharga. Mari kita lebih lanjut memahami teknik-teknik itu agar Mbak ini merasa lebih percaya diri. Iya Mbak, saya ingin sekali mencobanya agar saya tuh percaya diri gitu Mbak, terus nggak takut lagi sayanya gitu. Itu tujuan yang sangat baik sih Mbak. Saya di sini akan membantu Mbak secara penuh dan bisa dipercaya. Semua yang Mbak ceritakan tuh akan saya jaga kerahasiaannya. Dan di sini saya meminta kepada Mbak itu agar Mbak ini terbuka dan jujur agar proses ini berjalan secara maksimal. Terima kasih Mbak, saya merasa nyaman berbicara dengan Mbak. Oke, baik. Saya senang sih mendengarnya Mbak. Saya di sini juga akan berusaha bersikap hangat dan sabar dalam sesi kita. Saya juga akan menjadi pendengar yang aktif dalam sesi ini. Jadi kapanpun Mbak April ingin bercerita, saya akan menjadi pendengar yang baik Mbak. Itu sangat membantu saya sih Mbak. Saya merasa diterima. Selain itu, saya juga akan berusaha peka terhadap perasaan yang Mbak April alami. Kita tuh juga nggak berfokus pada kecemasan sosial Mbak April alami, tapi kita tuh juga berfokus pada bagaimana kondisi fisik, emosi, lingkungan yang Mbak April alami. Wah, saya baru sadar nih Mbak, kalau kecemasan saya juga dipengaruhi oleh pola tidur saya yang kurang dan perasaan stres yang ada di dalam saya diri ini Mbak. Oke, itu insting yang sangat berharga sih Mbak. Kesehatan psikologi yang baik melibatkan banyak hal. Kita bisa mulai dengan membuat rencana yang mencakup manajemen stres, pola tidur yang sehat, dan latihan keterampilan sosial. Saya siap mencoba kok Mbak. Apa langkah pertama yang harus saya lakukan ya Mbak kira-kira? Oke, langkah pertama yang kita dapat lakukan tuh kita tuh bisa membuat catatan harian untuk mencatat situasi-situasi yang membuat Mbak April merasa cemas, reaksi Mbak April, bagaimana perasaan Mbak April. Ini akan membantu Mbak mengenali diri dan lebih dalam dan kita akan evaluasi bersama. Baik Mbak, saya akan mencobanya mulai hari ini. Bagus sekali Mbak, ingat proses ini butuh waktu dan kesabaran ya. Saya akan mendampingi Mbak April setiap langkahnya.
Mbak April nggak sendiri dalam perjalanan ini. Terima kasih Mbak atas dukungan dan perhatian dari Mbak. Sama-sama, saya percaya kekuatan dan kemampuan Mbak untuk melewati ini. Kita akan bekerja sama agar Mbak merasa lebih nyaman dan percaya diri untuk berinteraksi sosial. Terima kasih Mbak, saya akan mencobanya pelan-pelan nanti. Oke, bagus. Satu langkah kecil hari ini udah jadi awal yang berarti. Ya udah, kita cukupkan sesi konseling hari ini ya. Kita teruskan di sesi konseling berikutnya dengan tetap jujur, sabar, dan saling percaya. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak sekali lagi. Ya, sama-sama.